Aku seorang musisi dangdut organ tunggal dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Datanglah seorang gadis muda yang berparas sangat cantik, ingin menyumbangkan sebuah lagu. Dan tentu kami izinkan. Lalu dia mulailah bernyanyi. Gemuruh tepuk tangan memenuhi hajatan tersebut. Suaranya sangat bagus. Dan Ajeng hanya menatap Bimo dengan muka serius. Dan dia pun mengatakan, "Gak apa-apa mas, yang penting kayaknya putih." Saat aku menempelkan di kupingku dan mengatakan, "Halo?" Dari sana terdengar suara. Cerita ini aku angkat dari sebuah cerita nyata dan namanya aku samarkan. Salam kenal, namaku Bagas. Aku seorang musisi dangdut organ tunggal dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Pada suatu hari aku dan grup dangdutku disewa oleh seseorang yang akan melakukan hajatan pernikahan di daerah Jatimuro. Daerah yang cukup jauh dari daerah tempat tinggalku. Di hari H semuanya cukup lancar. Lagu demi lagu kami lanturkan untuk menghibur para tamu. Hingga di tengah acara hiburan, datanglah seorang gadis muda yang berparas sangat cantik, ingin menyumbangkan sebuah lagu. Dan tentu kami izinkan. Lalu dia mulailah bernyanyi. Gemuruh tepuk tangan memenuhi hajatan tersebut. Suaranya sangat bagus dan merdu, mampu membius aku dan grupku berikut juga dengan tamu. Aku pun berpikir kalau gadis ini bukanlah tamu biasa. Pasti dia seorang biduan profesional yang biasa manggung, karena terlihat dari cara dia menyanyi, berjoget, dan sebagainya. Singkat cerita, acara hajatan pun selesai. Kami pun dibayar, lalu kami segera pulang. Di tengah perjalanan, Bimo, salah satu temanku yang juga pemain gendang, mengatakan sesuatu kepadaku. Dia bilang kalau gadis muda tadi menanyakan nomor HP-ku lewat dia. Sambil bilang, "Mas, nanti kasih tahu Mas Bagas ya. Kalau grup kalian manggung lagi di daerah sini, ajak-ajak aku. Aku ini biduan loh. Biasa manggung juga. Kalau soal bayaran mah tenang aja. Aku gak pasang tarif. Oh iya mas, namaku Ajeng." Begitulah ungkap Bimo terhadapku. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kisah tentang hajatan di Jatipuro pun larut termakan oleh waktu. Hingga pada suatu hari, salah satu sahabatku bernama Banyu datang ke tempatku. Dia adalah seorang pria tampan dan gagah, tapi sayang belum punya pasangan alias jomblo. Dan dia mengeluhkan sesuatu kepadaku. "Gas, aku ini dicariin pacar. Bosen tahu gak sendirian. Kamu kan banyak tuh biduan-biduan cantik. Kenalin lah aku salah satu dari mereka." Seketika aku pun teringat oleh salah satu biduan, yaitu Ajeng. Lalu aku pun bilang kepada Banyu, "Ada sih Nyu, namanya Ajeng. Cantik orangnya, suaranya juga bagus. Tapi sayang, rumahnya jauh. Emang kamu mau?" Banyu pun dengan antusias berkata kepadaku, "Gak masalah Gas, gunung saja kudaki.
laut pasti kuselami. Yang penting benar katamu, si Ajeng ini cantik. Ya udah, ini nomornya. Tapi inget loh, jangan macem-macem sama dia. Kalau kau macem-macem nanti pasti aku dan grupku yang disalahkan. Wes, tenang aja, pasti akan kujaga baik-baik. Lalu aku pun memberikan nomor Ajeng kepada Banyu. Sebenarnya aku tidak mau terlalu ikut campur untuk urusan antara Ajeng dengan Banyu. Terlihat sekali dari hari ke hari mereka semakin akrab, bahkan seperti orang pacaran. Hingga pada suatu ketika Banyu mendatangiku dengan muka sumringah. Gas, apa sih? Ada kabar gembira. Apa toh? Itu loh, Ajengku mau manggung di daerah kita, daerah Dayu. Oh ya? Ya bagus dong, berarti kalian bisa bertemu. Iya sih, tapi aku udah keburu janji sama dia. Janji apa? Ya nanti sehabis dia ada acara, itu ya aku mau nganter dia pulang ke Jatipuro. Loh, ya sudah antarkan saja. Itu namanya pria sejati. Ya seperti katamu kan, gunung aja kamu daki, laut kamu selami. Ya lakukan aja. Ya itu masalahnya. Aku butuh kamu sama mobilmu tuh, Gas. Bener-bener kamu tuh merepotin aku aja. Gimana sih? Ya tolonglah Gas, sekali ini aja. Masalah bensin aku handle deh. Semua pasti beres. Ya sudah. Oke. Dan akhirnya aku pun menyetujui untuk menemani Ajeng dan Banyu. Tapi dengan satu syarat ya. Aku ajak Bimo. Aku gak mau jadi nyamuk di antara kalian nanti. Iya, beres. Setelah itu ternyata Banyu pun janjian dengan Ajeng di tengah malam. Dan dia berjanji akan memberikan alamat itu setelah acara selesai. Tak lama kemudian kami pun mendapatkan alamat yang dituju oleh Ajeng. Lalu aku, Bimo, dan Banyu mengendarai sebuah mobil kijang tua menuju alamat yang diberikan oleh Ajeng. Tapi sayang sekali kami tersasar. Ya maklum tidak ada GPS pada waktu itu. Kami pun hanya mengandalkan bertanya kepada pihak kampung. Hanya orang-orang terdekat yang bisa kami tanyakan di daerah situ. Sampai akhirnya kami pun mendapatkan lokasi tersebut. Tapi sayang sekali, setelah sampai sana ternyata acaranya sudah selesai. Lalu kami pun menghampiri seseorang yang sedang membereskan meja dan kursi. Pak, permisi Pak, mau nanya. Oh iya Mas, ada apa? Ini acaranya sudah selesai. Biduannya udah pada pulang ya? Oh iya, udah pulang. Ya belum lama juga sih, 5 menit yang lalu lah. Mungkin belum jauh kalau mau dikejar, kata orang tersebut. Lalu segeralah Banyu untuk menghubungi Ajeng. Tapi sayang sekali HP-nya Ajeng tidak bisa dihubungi. Dengan perasaan kecewa dan lemas, Banyu pun akhirnya mengajak kami kembali ke rumah. Tetapi pada saat kami menaiki mobil, tiba-tiba handphone Banyu berbunyi. Ternyata ada SMS yang masuk. Dengan senang hati dia pun membuka dan ternyata dari Ajeng. Ajeng memberikan alamat untuk penjemputan. Lalu kami pun segera meluncur ke sana. Setelah sampai sana ternyata yang kami lihat adalah sesuatu hal yang mungkin dibilang cukup aneh.
karena Ajeng menunggu di bawah sebuah pohon besar yang rindang dan rimbun. Kalau bisa dibilang sih cukup menyeramkan. Apalagi penerangan di situ tidak begitu terang. Hanya sayup-sayup dari pepohonan yang rimbun tersebut. Akhirnya Banyu pun membukakan pintu dengan antusias dan mempersilahkan Ajeng untuk masuk ke dalam mobil. Setelah sampai di dalam mobil, saya pun sempat bercanda bersama Bimo dan Banyu untuk mencairkan suasana saat itu. Tapi anehnya, Ajeng seperti tidak mengubris kami. Dia hanya terdiam dan tidak melakukan suatu perkataan apapun. Diam 1000 bahasa. Padahal sebenarnya yang kami tahu adalah menurut ceritanya Banyu, Ajeng adalah seorang yang supel, ceria, dan senang bercerita. Tapi kali ini yang kami lihat berbeda. Akhirnya kami pun segera melaju menuju Jatipuro. Perjalanan yang kami tempuh adalah jalur alternatif, karena aku sempat berpikir lebih baik lewat jalur alternatif daripada harus memutar lewat Solo, karena selisih jaraknya hampir 30 km. Tapi jalur alternatif yang kami tempuh ini adalah hutan belantara dan gelap. Setelah 5 km kami berjalan dari tempat penjemputan tadi, tiba-tiba Ajeng menanyakan sesuatu. "Mas, ada tisu nggak?" Lalu kami pun spontan mencari tisu di dalam mobil, tapi tidak menemukan. Akhirnya Bimo pun bercanda terhadap Ajeng. Dia mengatakan, "Wah, nggak ada tisu, Jeng. Adanya kain lap. Mau ndak?" Dan Ajeng hanya menatap Bimo dengan muka serius. Dan dia pun mengatakan, "Gak apa-apa, Mas. Yang penting kainnya putih." Aku pun spontan berpikir dan menatap Bimo dan Banyu. Mereka pun dengan terheran-heran berpikir. Dan mungkin pikiran kami sama. Aneh banget ya ini Ajeng. Selama perjalanan, kami berusaha untuk mencairkan suasana. Ya, maklum saja pada saat itu gerimis, gelap, suasana mencekam sebenarnya. Dan aku pun tidak bisa membawa mobil dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya bisa menyetir pelan-pelan. Karena jarak pandangku terbatas, apalagi ditambah kondisi gerimis saat itu. Dan aku ingin agar suasana tuh cair. Tapi yang terjadi adalah hanya kesunyian dan kekakuan. Bimo pun berusaha untuk mencairkan suasana, tapi tetap saja gagal. Segala topik-topik yang lucu kami angkat selama perjalanan, tapi tidak juga kena terhadap Ajeng. Aku pun hanya sekilas menatap Ajeng lewat kaca spion depan. Aku bisa melihat eyelinernya yang tebal dan belum terhapus makeupnya. Mirip Suketi di film Susana. Aku pun membuang pandanganku dari kaca spion. Gak kuat lihat lama-lama, serem juga. Sampai akhirnya kami pun tiba di sebuah jembatan. Lalu tiba-tiba Ajeng menepuk pundakku dari belakang. "Mas, klakson." Spontan aku pun menekan klakson. Lalu setelah itu kami pun bingung. Kenapa harus klakson? Ada apa? Lalu aku pun bertanya kepada Ajeng. "Jeng, kenapa aku harus mencet klakson? Emangnya ada apa?" Bimo pun menanyakan hal yang sama. Kami semua kebingungan dengan suasana saat itu. Dan Ajeng pun
hanya tersenyum simpul dan mengatakan, "Gak apa-apa mas, tadi tuh ada orang di jembatan. Dan orang itu suka marah kalau kita gak nyapa. Tadi aja ada 3 orang yang marah." Hah? Tiga orang? Ada orang? Orang yang mana? Sedangkan posisi yang kami jalani selama perjalanan adalah hanya hutan, kebun, hutan, kebun. Lampu penerangan aja tidak ada. Dan kami pun tidak melihat satu orang pun di situ. Bahkan kendaraan pun tidak ada yang bersisipan sama kami. Aku pun menanyakan ulang kepada Ajeng. Orang apa, Jeng? Dari tadi kita sendirian kok di sini. Gak ada orang. Lalu Ajeng pun hanya tersenyum dari belakang. Dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku pun berusaha untuk berpikir positif saat itu. Mencoba untuk mengerti situasi yang akhirnya sedikit menyeramkan untuk aku dan teman-temanku. Aku pun mulai berpikir, ini Ajeng kok aneh ya? Ada apa sama dia? Dan aku pun mulai berpikir flashback pada saat aku menjemput dia. Aku berpikir dari tadi yang pas aku jemput dia di bawah pohon. Sepertinya wanita normal mana yang mau dijemput di bawah pohon besar sendirian dalam suasana sepi seperti itu. Dan dini hari jamnya. Dan yang kedua, dia minta tisu. Pada saat kami ingin memberikan kain, dia bilang gak apa-apa asalkan kainnya warna putih. Aku gak mengerti lagi deh. Suasana ini mesti diapakan supaya tidak menyeramkan seperti ini. Aku melihat wajah Bimo dan Banyu pun tampak tegang. Karena pada saat kami melewati jembatan, tiba-tiba Ajeng jadi banyak bicara. Terlalu banyak bicara. Beda sekali dengan yang awal. Tapi yang dia bahas selalu makhluk halus. Ya kayak, "Awas mas, kita ambil jalur kiri. Soalnya di sebelah kanan ada pocong. Awas mas, pelan-pelan. Tadi ada arwah yang lewat. Mas klakson. Di depan ada anak kecil." Aduh, apa sih maksudnya Ajeng? Kami pun merasa risih dan tidak nyaman. Karena kami mulai timbul ketakutan dan pikiran negatif pada saat itu. Akhirnya Bimo pun meledak kesal. Dia marah kepada Ajeng dan menyuruh Ajeng untuk diam. Aku rasa Bimo sudah dalam puncak ketakutannya. Tapi Ajeng bukannya diam, dia malah berbicara. Dan sedikit tertawa dengan nada yang cukup mengerikan. Dia bilang, "Itu mah belum seberapa mas. Nanti kalau kita sampai di pasar Jumapolo, ada wujud usus terbang yang katanya bisa bikin orang-orang yang dalam perjalanan itu tersesat dan tidak bisa keluar dari jalan itu." Spontan aku pun menengok ke arah Ajeng. Gimana Jeng maksudnya? Terus bagaimana supaya kita gak ketemu sama usus terbang tadi? Ajeng pun tersenyum kembali. Ya, ada 2 hal sih yang harus kita hindari mas. Kebun pisang sama rumah keramik. Saat aku mau bertanya lagi kepada Ajeng, Bimo pun kembali marah sama Ajeng. Dia sudah mulai kesal
dengan apa yang Ajeng bicarakan. Sampai akhirnya Bimo pun meminta aku untuk meminggirkan mobilnya. Katanya mau buang air kecil. Lalu aku menanyakan kepada Bimo, "Mo, emangnya kamu berani keluar mobil?" Mendingan aku pipis dulu lah daripada ntar aku ngompol di sini. Gampang, aku punya cara kok. Dan ternyata benar. Memang Bimo punya cara untuk buang air kecil. Dia hanya membuka pintu dan tidak turun dari mobil. Tanpa sengaja pandanganku pun melihat pada sesuatu titik. Lalu aku pun menarik pundak Bimo. "Mo, kamu sadar gak sih? Apa sih yang kamu pipisin itu loh? Hah? Apaan emangnya? Itu kan pohon pisang." Dengan secepat kilat Bimo pun menutup pintu, lalu menyuruh aku untuk pergi dari tempat itu. Aku pun menancap gas dengan sekuat-kuatnya dan pergi dari tempat itu. Dengan perasaan gak karuan, jantung berdegup kencang, pikiran kemana-mana. Aku pun tidak tahu arah yang mesti aku tuju. Sampai akhirnya kami sedikit merasa lega karena kami menemukan sebuah pasar, yaitu pasar Jumapolo. Walaupun pasar tersebut ya lumayan sepi. Pada saat kami menelusuri jalan, tiba-tiba Ajeng mengatakan sesuatu. "Mas, kayaknya kita salah jalan deh. Harusnya tadi lurus, bukan belok kanan." Bimo pun semakin kesal terhadap Ajeng. Lalu dia membentak Ajeng dengan nada tinggi. "Ya kamu diem aja sih, Jeng. Ngomong kayak dari tadi kalau kita tuh salah jalan. Ini tuh udah jauh loh." Lalu aku pun berusaha untuk menenangkan suasana saat itu. Sudah, jangan ribut. Nanti aku putar di depan sana. Tuh ada rumah, aku bisa masuk ke dalam situ untuk muter. Lalu aku pun memasuki pekarangan rumah itu. Pada saat kami ingin berputar, sorot lampu mobilku pun menyoroti rumah tersebut. Dan disitulah ketakutan kami menjadi. Ternyata yang kami lihat adalah rumah dari keramik. Dengan perasaan kalut bukan main, di saat aku membanting setir untuk keluar dari pekarangan rumah itu, tiba-tiba handphoneku pun berbunyi di dalam dashboard. Spontan, Bimo pun membuka dashboard dan mengambil HP-ku. Saat dia memandang ke dalam layar handphoneku, aku bisa melihat wajah Bimo yang seperti mau menangis, pucat pasi, dan dengan bergetar dia memberikan handphone itu terhadapku. Aku pun menerima handphoneku dan melihat siapa yang nelpon. Saat aku melihat, di situ tertulis nama Ajeng. Lalu aku pun memutuskan untuk mengangkat teleponnya. Saat aku menempelkan di kupingku dan mengatakan, "Halo?" Dari sana terdengar suara. "Halo Mas, ini Ajeng. Kok gak jadi jemput? Aku udah nungguin lama loh. Soalnya HP-nya Mas Banyu gak aktif.